Selamat Sabat. Selamat datang di Sekolah Sahabat Anak Gereja Masih Advent hari ke-7 Jemaat Makarios. Like a smile, let it storm. Smile, let it storm. Smile, let it storm. Cars in my face like a smile, let it storm. And we are sailing home. Ni hao, wo jiao Elsiba. Ni hao, wo jiao Joanna. Selamat Sabat teman-teman. Selamat Sabat teman-teman. Hari ini kita sahabat gabungan loh. Oh ya? Sama siapa aja? Ada 10 jemaat loh. Wah. Ayo kita dengarkan Ibu Fibri, Genesis, Priyanka menyapa teman kita. Silakan Genesis. Halo, selamat sahabat. Selamat sahabat teman-teman. Apa kabar? Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Iya. Pada sahabat ini kita sangat bersyukur Genesis. Iya. Karena sahabat ini adalah merupakan sahabat gabungan wilayah 16 dalam rangka syukuran Tahun Baru Imlek. Hore. Kakak Genesis, sebelum kita memulaikan sekolah sahabat, ayo kita sapa-sapa dulu teman-teman yang di rumah. Yang pertama kita mau sapa dari jemaat Jelambar. Halo, selamat sahabat jemaat Jelambar. Halo. Yang kedua jemaat Kapuk. Kapuk. Halo jemaat Kampung. Halo jemaat Kapuk. Berikutnya yang ketiga Kota. Kota. halo jemaat kota. Halo jemaat kota. Yang keempat Ada jemaat siapa? Makarios. Halo jemaat Makarios. Yang kelima siapa deh? Taman Sari. Taman Sari. Selamat sahabat jemaat Taman Sari. Yang keenam ada siapa? Iya. Yang keenam siapa? Yang keenam Wanglin. Halo, selamat sahabat jemaat Banglin. Yang ketujuh Sei. Sei. Halo Sei. Halo. Yang kedelapan Centau. Centau. Halo Centau. Halo Centau. Yang kesembilan Yang kesembilan Cengkuang. Halo Cengkuang. Yang ke-10 Terakhir Cengli. halo Cengli. Aduh. Nah, tadi kita sudah sapa-sapa jemaat 10 jemaat wilayah 16. Nah, saat ini kita sudah mau mengikuti ibadah sekolah sahabat. Seperti biasa, kita semua anak-anak duduk yang manis karena kita sudah mau memulaikan sekolah sahabat. Selamat sahabat semuanya. Sahabat semuanya. Kita akan memulai sekolah sahabat. Doa buka dipimpin oleh Joanna. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kita memulai sekolah sahabat kita, bikin kita jadi duduk yang manis Tuhan. Di dalam nama Yesus, amin.
before we knew we could. There can be miracles when you believe. Though hope is frail, it's hard to kill. Who knows what miracles you can achieve? When you believe, somehow you will. You will when you believe. This time of fear, when praise so often proves in vain, hope seems like the summer bud so swiftly flown away. Yet now I'm standing here, my heart so full I can't explain, seeking faith and speaking words that never thought I'd say. There can be miracles when you believe. Though hope is frail, it's hard to kill. Who knows what miracles you can achieve? When you believe, somehow you will. You will when you believe. They don't always happen when you ask, and it's easy to give in to your fears. But when you're blinded by your pain, can't see your way through the rain. A small but still resilient voice says hope is very near. There can be miracles when you believe. Though hope is frail, it's hard to kill. Who knows what miracles you can achieve? When you believe, somehow you will. Now you will. You will when you believe. Just believe. Young man, I say unto thee, arise. Sekarang kita dengarkan berita mission ya teman-teman. Halo, selamat sahabat anak-anak. Berita mission kita pada sahabat hari ini berjudul Percaya pada Tuhan. Menceritakan seorang gadis kecil bernama Kakak yang berasal dari Thailand. Yuk kita sama-sama dengarkan ceritanya. Ketika Kakak berusia 8 tahun, dia mengetahui bahwa ibunya sedang sakit kanker. Gadis kecil itu tidak tahu harus berbuat apa saat ibu menderita. Dia ingin sekali untuk membantu ibu. Dia berbicara dengan gurunya yang bernama Guru Lin di Sekolah Masehi Advent hari ke-7 di mana dia belajar di Thailand. Guru Lin memeluk Kakak dengan penuh simpati.
Berdoa dan percayalah pada Tuhan, Kakak. Kakak berasal dari keluarga yang bukan Kristen, dan dia tidak pernah berdoa. Guru Lin mengajarkan Kakak untuk berdoa. Kakak, kamu berbicara kepada Tuhan dengan cara yang sama seperti kamu berbicara dengan ayahmu, atau ibumu, atau teman-temanmu. Kemudian, Guru Lin menyarankan agar Kakak mengulangi doa setelahnya. Guru Lin berdoa, "Ya Tuhan, terima kasih telah memberi saya seorang ibu yang luar biasa dan penuh kasih. Sekarang ibu sedang sakit, tolong bantu dia Tuhan. Amin." Kemudian Kakak mengulangi doa dari Guru Lin. Guru Lin juga menunjukkan kepada Kakak cara membaca Alkitab. Kakak berdoa bersama Guru Lin setiap hari selama 4 bulan. Setiap kali dia merasa sedih dan ingin berdoa, keduanya bertelut dan berdoa. Terkadang seluruh kelas Kakak berdoa untuk ibu dan dia. Ibu mendengar bahwa Kakak dan orang-orang di sekolahnya mendoakannya. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi Kakak dapat melihat bahwa dia senang sekali bahwa banyak orang yang mengasihinya. Anak-anak melakukan lebih dari berdoa. Mereka membuat kartu ucapan dari kertas warna-warni dan memberikannya kepada Kakak dan ibunya. Kartu favorit Kakak bertuliskan "Semangat!". Kondisi ibu semakin lemah, tetapi Kakak menolak untuk meragukan Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan memiliki rencana yang khusus untuk ibu dan dia. Jika ini adalah rencana Tuhan untuk ibu pergi dan bagi saya untuk hidup tanpanya, saya harus percaya dan percaya kepadanya, kata Kakak kepada teman-teman sekelasnya. Kemudian ibu Kakak pun meninggal. Kakak sangat sedih dan menangis. Dia tidak mengerti mengapa Tuhan membiarkan ibunya meninggal. Tetapi dia percaya kepada Tuhan. Saat ini, Kakak berdoa saat bangun tidur dan sebelum tidur. Dia berdoa di siang hari, di sekolah. Dia berdoa tanpa henti. Setiap yang diajarkan Alkitab dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tuhan benar-benar tahu apa yang terbaik untuk saya. Dan dia tahu apa yang akan terjadi di masa depan saya. Kata Kakak, aku percaya kepada Tuhan. Terima kasih sudah mendengarkan berita mission. Sampai ketemu sahabat depan. Tuhan Yesus memberkati. Waktunya kita dengarkan cerita anak-anak. Selamat sahabat teman-teman. Sebelum kita mendengarkan cerita ini, kita akan bernyanyi bersama Oh I Love You Jesus. Selamat Sabat anak-anak semua, senang sekali hari Sabat ini kembali kita akan sama-sama belajar dari buku pelajaran kindergarten. Pelajaran yang ke-6 dengan judul Parade Binatang. Tidakkah menyenangkan menonton parade? Apakah anak-anak pernah melihat parade? Dulu sekali, Nuh dan tetangga-tetangganya menonton satu parade binatang yang aneh. Putra Nuh menumpuk karung biji-bijian yang terakhir dengan makanan lainnya dalam bahtera. Kemudian datang berdiri di samping ayahnya di pintu yang terbuka. Nuh terdiam untuk sekian lama. Akhirnya dia berkata, "Sudah selesai. Kita telah mengerjakan semua yang Tuhan suruh kita lakukan." Nuh menuruni jalan yang landai.
Sekumpulan kecil orang telah berkumpul mengelilingi Bahtera. Orang-orang sering datang ke sana untuk mendengar Nuh bercerita tentang banjir yang akan datang. Lalu kemudian tertawa dan tertawa dan tertawa. Mereka menyebut Nuh orang tua gila. Air tidak akan pernah menutupi bumi, seru mereka. Mengapa kami harus percaya bahwa banjir akan benar-benar terjadi? Karena Allah mengatakannya kepadaku bahwa itu akan terjadi, jawab Nuh. Tetapi orang-orang ini tidak mencintai Allah. Mereka tidak peduli akan apa yang Allah katakan. Waktunya hampir tiba. Nuh berkata kepada orang-orang, Bahtera sudah selesai. Banjir akan segera datang. Masuklah ke dalam Bahtera. Allah ingin sekali menyelamatkan kalian. Setiap orang tertawa dan tertawa. Air mata memenuhi mata Nuh. Tidak seorang pun mempercayainya. Tidak seorang pun percaya pada Allah. Kemudian tiba-tiba seseorang berteriak, "Singa, singa!" Setiap orang menoleh untuk melihat. 2 ekor singa berwarna kuning kecoklatan melangkah perlahan-lahan bersama-sama ke arah orang banyak. Tetapi singa-singa itu seperti tidak memperhatikan orang-orang tersebut. Mereka mengarahkan mata mereka hanya ke Bahtera. Mereka berjalan, menaiki jalan yang landai itu, lalu menghilang masuk ke dalam Bahtera. Tiba-tiba orang berteriak, "Gajah, gajah!" Seorang anak kecil melihat gajah itu berjalan. 2 ekor gajah besar melangkah cepat ke arah Bahtera. Mereka juga mendaki tempat landai yang panjang itu lalu menghilang ke dalam Bahtera. "Tipuan macam apa ini?" Seseorang berteriak dengan marah. "Bagaimanakah bisa kamu membuat binatang-binatang itu melakukan hal itu?" Wajah Nuh tersenyum lebar. "Tuhanlah yang telah melakukannya," dia berseru. "Tuhan sedang menuntun binatang-binatang masuk ke dalam Bahtera. Aku sama sekali tidak melakukan apa-apa," jawab Nuh. Sepanjang hari itu binatang-binatang datang ke dalam Bahtera. Orang banyak menonton diam-diam. Pada waktu binatang yang terakhir telah aman berada di dalam, Nuh sekali lagi datang ke pintu Bahtera. "Ini kesempatan terakhir," Nuh memohon, "masuklah ke dalam Bahtera supaya kalian semua selamat." Tetapi tidak seorang pun yang mau masuk. Jadi Nuh berbalik lalu masuk dengan perlahan-lahan kembali ke dalam Bahtera. Kemudian Allah menutup pintu besar itu dan mengunci keluarga Nuh bersama dengan binatang-binatang yang selamat di dalamnya. Nah, anak-anak, Allah mempunyai satu rencana untuk memelihara keluarga Nuh dan binatang-binatang. Dan tentunya Allah pun mempunyai rencana yang indah untuk memelihara kita semua. Ayat kita pada hari Sabat ini terdapat di dalam Mazmur 52 ayat yang ke-11. "Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak." Pesan kita hari Sabat ini, syukur kepada Allah karena Ia memelihara kita. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan cerita pada hari Sabat ini. Tuhan memberkati. Halo, selamat hari Sabat anak-anak beginner, kindergarten, and primary. Sabat hari ini Mem Iren akan membawakan cerita dari kelas primary. Kita sudah di pelajaran yang ke-6 ya. Duduk yang manis ya. Semoga anak-anak mendapat berkat melalui cerita ini. Selamat mendengarkan. Tuhan memberkati. Sebuah rumah untuk Allah. Ayat hafalan, mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Keluaran 25 ayat 8. Pesan dari cerita ini adalah, saya menyembah Tuhan saat saya membawa persembahan baginya. Apakah benda yang paling berharga yang kau miliki? Apakah itu sebuah mainan? Atau sebuah buku? Atau mungkin seekor binatang peliharaan? Bagaimanakah perasaanmu jika engkau harus membagikan itu dengan seseorang? Bagaimanakah perasaanmu jika pendeta kita memintamu untuk membawanya pada pekan depan
dan mempersembahkannya kepada Tuhan? Bangsa Israel dapat melihat kehadiran Tuhan setiap hari. Mereka melihat awan yang memimpin mereka sepanjang hari dan mengingat bahwa Tuhan beserta mereka. Mereka melihat tiang api setiap malam dan merasakan kehangatan dari kehadiran Tuhan. Namun itu belumlah cukup. Mereka membutuhkan sebuah tempat istimewa di mana mereka dapat bertemu dengan Tuhan. Dan Tuhan ingin bertemu dengan mereka. Dia menginginkan umat kesayangannya untuk mengetahui bahwa Dia ada bersama mereka sepanjang waktu, sehingga mereka bisa datang dan menyembah Dia. Tuhan ingin memiliki sebuah rumah di tengah perkemahan bangsa Israel. Tuhan mengetahui dengan tepat seperti apa seharusnya rumahnya. Dia memberikan rencana pembangunan kepada Musa. Musa mengetahui dengan tepat apa yang harus dilakukan. Tuhan berbicara kepada Musa, "Beritahukanlah kepada setiap orang bahwa mereka dapat mengambil bagian dalam pembangunan rumahku. Siapapun yang ingin dapat membawa persembahan kepadamu. Tidak ada seorang pun yang merasa bahwa mereka harus memberi. Mereka harus memberi hanya apa yang mereka ingin berikan dan apa yang mereka mampu. Aku tidak ingin seseorang memberi kecuali mereka ingin melakukannya. Apa yang penting bagiku bukanlah apa yang diberikan bangsa itu, tetapi mereka memberikannya dengan sukacita. Rumahku akan penuh warna. Orang-orang yang membawa wol dari domba, mereka harus memintalnya dan mencelupnya menjadi warna biru, ungu, dan merah tua. Engkau akan membutuhkan kain dan kulit untuk membuat dinding dari tempatku yang kudus. Mintalah orang-orang membawa lenan halus, kulit kambing, kulit domba jantan yang dicelup ke dalam warna merah, dan kulit lumba-lumba. Rumahku harus memiliki terang. Gunakanlah minyak zaitun untuk meneranginya. Untuk beberapa upacara, engkau akan membutuhkan rempah-rempah untuk minyak pengurapan dan pedupaan untuk wangi-wangian. Aku akan menjelaskan kepadamu bagaimana menggunakan benda-benda ini. Engkau juga membutuhkan batu permata dan batu-batu mulia lainnya untuk jubah imam besar. Banyak orang yang dengan sukacita membawa perhiasan dan benda-benda indah lainnya yang diberikan bangsa Mesir kepada mereka ketika mereka meninggalkan Mesir. Sebuah tempat yang menyenangkan untuk menyembah Tuhan lebih baik daripada menyimpan perhiasan itu untuk diri mereka sendiri. Benda-benda yang paling berharga yang mereka miliki telah mereka berikan kepada Tuhan. Dia akan memiliki tempat terbaik dan terindah di perkemahan itu. Bangsa Israel telah melihat kuasa Tuhan. Mereka mengetahui rencananya dan mereka ingin untuk dapat memuji dan menyembah Dia dalam sebuah cara yang istimewa, dalam sebuah tempat yang istimewa juga. Kita dapat memuji dan menyembah Tuhan dalam cara yang sama pada hari ini. Tuhan masih memberikan umatnya kesempatan untuk memberi kepadanya. Dia ingin agar kita memberi dengan sukacita dan hati yang gembira, sama seperti bangsa Israel telah lakukan.
sahabat kita sudah selesai. Tapi kita doa tutup dulu ya teman-teman. Dipimpin oleh Elzibah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah kasih kita hikmatan buat ditemani Tuhan. Sekarang kami mau selesai sekolah sahabat Tuhan. Jangan kami sepanjang kami di rumah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan juga sekolah kita sudah selesai. Terima kasih semuanya sudah menonton. Sampai jumpa sahabat depan. Tuhan Yesus berkati. Kongsi. Dadah. Terima kasih untuk semua partisipan pada Sabat hari ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan YouTube Sekolah Sahabat Anak Gereja Makarios. Kongsi. Selamat Tahun Baru Imlek. Tuhan Yesus memberkati.